Purnama Kapat, titik harmoni alam semesta. Om Swastiastu. Purnamaning Kapat merupakan perayaan Purnama Kapat atau purnama yang berlangsung saat bulan keempat atau Sasi Kapat dalam bulan Bali. Purnamaning Kapat sebagai zero point atau titik nol atau titik harmoni alam semesta. Purnama Kapat dalam bahasa Sanskerta disebut dengan Kartika. Selain itu, Purnama Kapat ini juga disebut dengan Suba Dewasa atau hari yang baik selain Purnama Kedasa. Seperti pada kutipan Kidung Wargasari, yakni Kartika Panedenging Sari. Artinya, Purnamaning Kapat merupakan musim semi di mana bunga-bunga sedang bermekaran. Bunga sebagai perlambang kemuliaan, keindahan, kejayaan, kecantikan, dan kesucian. Posisi matahari dalam Purnama Kapat tepat berada pada garis khatulistiwa dan dalam posisi majak atau wiswayana atau berada di atas ubun-ubun. Inilah yang disebut titik nol sebagai simbol sunio atau niskala. Selama rentang hari tersebut, kita diharapkan melakukan pembersihan dan membangun sifat-sifat kedewataan, sehingga tumbuh berkembang ibaratnya bunga. Hal tersebut tidak hanya dilakukan pada raga manusia itu sendiri, namun juga harus dilakukan pada alam semesta beserta isinya, melalui ritual keagamaan atau yadnya di Bali. Seperti karya Purnamaning Kapat yang berlangsung di Pura Pusah dan Pura Balai Agung Desa Adat Taro Kelot, Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang berlangsung dalam rentang waktu 1 Oktober 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022. Karya ini diawali dengan prosesi Mepenguning atau Matur Piuning yang berlangsung pada tanggal 1 Oktober 2022. Secara etimologi, Matur Piuning berasal dari kata matur dan piuning. Matur berarti menghadap, sedangkan piuning yang artinya memberitahukan, mengabarkan, atau melaporkan. Jadi secara arti kata, matur piuning adalah menghadap untuk memberitahukan, mengabarkan, atau melaporkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa bahwa kita akan melaksanakan kegiatan. Makna dari matur piuning adalah agar kegiatan yang dilaksanakan mendapatkan kelancaran, keselamatan, dan kesuksesan. Dan juga sebagai simbol akan dimulainya suatu acara, sebab dilaksanakan sebelum acara atau kegiatan dilaksanakan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu 4 Oktober 2022 adalah Neg Tegang, Nyangling, Mekarya Sanganan, dan Nyengker Setre. Neg Tegang bermakna metaki-taki, bersiap-siap, atau medab-daban guna menyongsong suatu karya atau yadnya mulia dan penting. Nyangling diartikan sebagai simbol dari kesiapan umat untuk melaksanakan upacara karya agung. Nyangling sama artinya dengan nyelir, menunjukkan kesiapan umat untuk melaksanakan semua rangkaian upacara yang telah dijadwalkan hingga ke akhir acara yadnya. Mekarya Sanganan yaitu membuat kue-kue atau jajan-jajan sebagai sarana dalam yadnya yang akan dihaturkan dalam prosesi yadnya nantinya. Nyengker Setre artinya memusatkan fokus kegiatan yadnya dan karya dengan memagari atau melarang aktivitas keteben atau prosesi kematian selama prosesi karya atau yadnya di pura sedang berlangsung. Kemudian 7 Oktober 2022 dilaksanakan prosesi pecaruan di Pura Pusah dan Balai Agung, Pura Prajapati, Catuspate, dan masing-masing linggih Ida Betara. Mecaru berasal dari kata caru yang berarti cantik atau harmonis. Mecaru bertujuan untuk menjaga keharmonisan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya. Kemudian dilakukan prosesi nungur atau penunguran.
Nuwur berasal dari kata duwur yang artinya di atas atau langit. Dalam hal ini, nuwur diartikan memohon kepada yang di atas, yaitu Tuhan. Memohon dengan menghadirkan kekuatan-kekuatan suci Tuhan melalui simbolis-simbolis berupa pratimo atau pralingga Ida Bathara di masing-masing pura atau tempat suci untuk nantinya disatukan atau dilinggihkan di tempat upacara untuk kemudian diaturi upacarayatnya dalam prosesi karya tersebut. Kali ini prosesi penuwuran dilakukan di Pura Sangaji, Pura Pujung Sari, Pura Hulun Sui, Pura Dalam Bingit, Pura Pusah dan Pura Balai Agung, dan semua yang bertanah di masing-masing pelinggih di Pura Pusah Balai Agung atau Bathara Pangingkupan. Ngingkup artinya gabung atau pengingkupan berarti penggabungan. Setelah prosesi penuwuran tiba di Pura Pusah, terlebih dahulu dihaturkan pemenak atau penyangro berupa ritual yatnya. Baru kemudian dilinggihkan atau distanakan semuanya di pengaruman. Kemudian jero pemangku setempat mengaturkan ritual yang dikenal dengan katuran melinggih atau mempersilakan secara ritual semua kekuatan suci Tuhan yang sudah disatukan tadi untuk berstana di sana, yaitu di pengaruman. Oktober 2022, yaitu Sanis Carepaing Klau, dilaksanakan prosesi melasti ke Pejitita Sudamala Delot Seme Tarukulot. Melasti berasal dari kata male dan asti. Male memiliki arti kotoran atau letah, sedangkan asti berarti membuang atau memusnahkan. Jadi, melasti dapat diartikan sebagai upacara yang bertujuan untuk membersihkan segala kekotoran yang ada di badan dan pikiran atau buana alit. Melasti juga memiliki tujuan pembersihan alat upacara atau buana agung, serta memohon air suci kehidupan atau tirta amerta bagi kesejahteraan manusia. Pengeluarkan bawa iya bu sama
9 Oktober 2022, yaitu Reditepon Dukut adalah tahapan nyuwung. Nyuwung berasal dari kata suwung yang berarti sepi atau sunyi atau kosong. Hal ini bermakna bahwa Buana Alit dan Buana Agung melakukan pemurnian dalam rangka menyambut puncak karya keesokan harinya. Dan di sore harinya dilaksanakan maturan bakti penyuwung atau ritual untuk memohon supaya semua prosesi tetap berjalan dengan baik dan lancar. Somo Wage Dukut yaitu 10 Oktober 2022 adalah puncak karya yang diawali dengan Mepepada Agung, yaitu prosesi ngiring semua tapakan Ida Betara mengelilingi pura sebanyak 3 kali yang bertujuan menyucikan semua sarana sesajian yang digunakan dalam prosesi yadnya. Sarana tersebut diantaranya pala bungkah, pala gantung, pala wija, satwa yang dipakai wewalungan, pelawo, bunga, dan peralatan lainnya. Dalam prosesi Mepepada Agung, perlingga dan pertima Ida Betara Betari dipunut sebagai tanda Ida Betara Betari mencecingak atau menyaksikan semua prosesi tersebut berlangsung. Kemudian dilanjutkan dengan nungur Ida Betara dalam pasimpangan, yaitu mendak nuntun Ida Betara di pura dalam pasimpangan lunga ke Pura Pusah Balai Agung dalam prosesi karya berlangsung. Ida Betara dalam pasimpangan diyakini sebagai kekuatan suci Tuhan dalam manifestasinya sebagai Siwa Niskala, yaitu Ida Ratu Sakti Siwa Buddha Bujangga Niskala. Dan ini diindikasikan dengan adanya pelinggih pemiosan luhur.
Kemudian dilanjutkan dengan pewintenan Jero Mangkubanjar Desa Adat Tarukelot. Prosesi pewintenan dipimpin langsung oleh Jero Bayan Tarukelot dengan didampingi atau dibantu oleh jero-jero mangku lainnya. Saya kepentingan. Kemudian berlangsung prosesi Puncak Karya Purnamaning Kapat dengan segala ritual dan prosesi yadnya yang dilakukan. Ini ubud. Seusai prosesi Puncak Karya selesai, dilanjutkan dengan nungur dan ngiring ide Betara dalam Pasimpangan, budal kembali ke pura dalam Pasimpangan. Anggara Kliwon Dukut yaitu 11 Oktober 2022 berlangsung Jero Mangkupusah Maturin Blentegak, yaitu prosesi administrasi secara niskala terhadap Jero Mangkupusah saat ini, terhadap leluhurnya dan juga terhadap Ida Betara di Pura Pusat. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan prosesi bakti penganyaran
yaitu berupa pembaharuan sesajen, persembahan bantuan dari umat dengan dipimpin oleh Juan Banggul atau Jero Mangku setempat. Budo Umanis Dukut yaitu 12 Oktober 2022 adalah akhir dari prosesi karya Purnama Kapat di Pura Pusah Baleagung Tarukelot, yaitu penyinaban yang berarti penutupan. Ritual berupa katuran bakti penyinaban, kemudian semua perlinggo Ida Batara Sami kembali ke tempat masing-masing dengan prosesi nungur, ngiring, dan ngelinggian. Demikianlah prosesi karya Purnamaning Kapat yang berlangsung di Pura Pusah dan Pura Baleagung Desa Adat Tarukelot. Semoga segala pikiran yang baik dan segala kebaikan selalu datang dari segala arah. Om Santi 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 Om.